Belajar itu jangan cuma di ruang kelas, cuma worksheet, latihan soal. Nah, kami ingin berbagi bagaimana proses belajar buat anak-anak kami menggunakan traveling. Seru. Hari ini kita akan ngomongin praktek, jadi bukan teori gitu aja. Buat teman-teman yang baru kenal, anak kami ada 3 dan 3-tiganya tidak pernah sekolah formal, nggak pernah TK, nggak pernah SD, nggak pernah SMP, nggak pernah SMA. Dan sekarang 2 di antara mereka sudah kuliah di universitas negeri. Dan proses belajarnya itu sebagian besar menggunakan keseharian. Iya. Salah satu favorit kami adalah menggunakan traveling sebagai proses belajar. Nah kan? Jadi belajar itu dalam proses homeschooling jangan bayangkan cuma undang guru. Terus jangan bayangkan anak-anak terus kemudian setiap hari suruh ngerjain worksheet, terus kemudian latihan soal. Atau pokoknya hal-hal yang seperti terjadi di sekolah lah. Ya. Jangan bayangkan homeschooling itu seperti memindahkan sekolah ke rumah. Gitu. Sebagian besar proses belajar anak-anak kami itu dilakukan justru melalui keseharian. Dan traveling itu betul-betul salah satu alat yang kuat ya. Jadi ini kesempatan. Jadi kalau anak kita tidak bersekolah dan kemudian menjalani homeschooling, maka kesempatan besarnya adalah memanfaatkan dunia nyata, keseharian, sebagai materi dan proses belajar anak-anak. Betul. Nah, jadi jangan dibiarkan, jangan kemudian terus balik lagi ke model yang lama, kelas dan sebagainya, karena ya ini kesempatan yang belajar yang efektif, sekaligus membahagiakan gitu. Dan banyak sekali yang bisa didapatkan anak-anak dari proses traveling. Ya, tapi sebelum kita ngomongin traveling, jangan bayangkan traveling itu sebuah hal yang wah ya. Ya. Orang membayangkan traveling itu healing-healing, terus ke luar negeri dan sebagainya. Ini travelingnya itu bahkan ibaratnya gitu ya, kita jalan deket aja, kita bisa menyatakan itu perjalanan gitu. Tinggal bagaimana kita istilahnya memaknai prosesnya. Jadi ini bukan jalan-jalan dari satu titik ke titik lain. Bukan wisata. Bukan wisata. Nah, ya mungkin betul. Itu ya. Jalan-jalan, traveling, perjalanan, tapi bukan wisata. Bisa bentuknya sangat sederhana naik motor keliling kampung. Itu traveling. Berangkat dari rumah ke kolam renang, bolak-balik, itu traveling. Menggunakan kendaraan umum. Naik kendaraan umum, keliling kota, ya naik Kereta kendaraan. api dari satu itu ke tempat yang lain, itu gitu ya kan? Iya. Terus ke tempat berkegiatan anak-anak dan sebagainya. Itu semua adalah juga traveling. Tentu saja traveling yang ke luar kota juga traveling, ke tempat wisata juga traveling. Tetapi jangan disempitkan bahwa kalau traveling itu harus berwisata, bukan. Tapi kita bisa melakukan perjalanan, mudik tahun baru, mudik lebaran, itu juga traveling. Jadi dan di sana gitu ya, itu banyak sekali pembelajaran yang bisa dilakukan oleh anak-anak dan kita bisa lakukan sejak mereka kecil sampai mereka remaja dengan berbagai jenis stimulasi, proses belajar sekaligus kompleksitasnya sangat bisa kita atur di dalam kegiatan traveling itu sehingga anak bisa dapat belajar macam-macam. Ya, mulai ya dari yang berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan pembuat karakter, pengetahuan, wawasan, terus kemudian keterampilan, aneka jenis keterampilan dan sekali lagi kuncinya ada di kreativitas kita sebagai orang tua. Merancang, memaknai, melakukan stimulasi. Jangan bayangkan yang traveling ini seperti karya wisata anak sekolah. Bukan juga seperti itu. Enggak. Kita bahas ya. Seperti tadi yang Mas Ar bilang, ini bukan seperti karya wisata dan tidak harus rumit ya, nggak harus susah, nggak harus mahal. Sangat mungkin bisa dilakukan dengan cara yang sederhana. Kayak tadi naik motor, keliling kota, atau kemudian kita, kalau di Jakarta tuh sekarang ada Jaklinggo, ya kan? Dan kemudian itu gratis, modal kartu kartu ATM aja gitu dan kemudian kita bisa keliling Jakarta dengan gratis dan itu bisa jadi salah satu cara belajar yang seru banget gitu. Ya, dan bersepeda bareng gitu ya, keliling pergi kemana dan sebagainya. Itu semua sangat bisa dilakukan. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan? Contoh sederhananya gini. Contoh sederhana proses belajar yang bisa kita lakukan bersama anak-anak saat traveling itu ngobrolin tentang apa ini dan apa itu. Nah, sesederhana itu. Iya kan? Kita misalkan naik angkot, gitu ya, naik kendaraan umum dari satu tempat ke tempat yang lain. Kamu tahu nggak ini apa? Gedung ini gedung apa? Itu ada gedung apa ya, gitu ya.
lihat gedungnya namanya, oh itu pemadam kebakaran gitu ya. Oh ternyata di sini kelurahan. Ngobrolin, ada ini, ada itu dan sebagainya. Terus kemudian ngobrolin lagi misalnya, ini tahu nggak ini daerah sini namanya apa? Yang kita lewati ini. Nah, itu adalah sebuah proses untuk membangun sense dari geografi tempat tinggal kita. Kan banyak kan orang-orang dewasa yang nggak tahu ini nama daerahnya apa, ini ada di mana dan sebagainya. Ya, kuncinya adalah tidak pegang handphone selama Nah, perjalanan. jadi perjalanannya dibawa mindful, dinikmati. Jadi itu yang kemudian menjadi kunci bahwa kita bukan hanya peduli Dari sampai satu di titik ke titik tempat yang lain, gitu ya. Tetapi sepanjang proses perjalanan itu dinikmati menjadi kegiatan bercakap-cakap, kegiatan berinteraksi bersama dengan anak-anak. Iya, dan proses ini bisa kita lakukan hanya dengan anak, bisa juga kita bersama anak lain. Jadi misalnya 2 keluarga kita traveling bareng, jadi anaknya juga ada teman ngobrol yang kemudian, jadi memang di set up gitu ya untuk kemudian kita tuh ngobrol sepanjang jalan. Jadi kunci pertama adalah itu. Kunci pertama adalah betul-betul pas di jalan itu kita menikmati tempatnya, menikmati yang kita lewati, membahaskan apa-apa yang kita lewati, bertanya pada anak apa yang kemudian gunakan seluruh indera, betul, gitu ya, matanya dipakai, telinganya dipakai, penciumannya dipakai. Ini bau apa ya? Iya, kadang-kadang gitu kan kalau ya, misalnya ini kita kedengaran melewati, apa ya? kok ini nggak enak ya? Oh mungkin kita lewat kali, Iya. gitu, atau kita lewat sungai, Atau tempat pembuangan sampah dan Iya, sebagainya. itu kita bisa bahaskan. Dan kita bisa melakukannya sesuai dengan usia anak ya. Iya. Itu semakin anak besar, semakin dalam percakapan, semakin detil pertanyaan, semakin obrolan itu bisa lebih kompleks dan bisa kemana-mana. Bahkan dulu aku masih ingat bahwa anak-anak itu belajar membaca. Salah satunya adalah dengan membaca itu tanda-tanda apa yang tertulis di sepanjang jalan gitu ya. Oh ini petunjuk mau ke Bogor, ya kan, ke luar kota, ke Bandung dan sebagainya, dari apa-apa yang tertulis di di papan petunjuk lalu lintas di panjang jalan. Dan kemudian anak-anak juga kemudian waktu naik kereta gitu ya, KRL dan sebagainya, kita bisa ngobrolin. Sekarang kita ada di stasiun mana? Habis ini kita stasiun apa? Dan sebagainya. Itu bisa anak-anak belajar kemudian, oh ada peta, membaca peta, kemudian mengetahui lokasi tempat, dan tempat itu tandanya apa dan sebagainya. Itu sangat bisa dilakukan. Membaca jadwal. Membaca jadwal, jam berapa mau sampai keretanya akan sampai di tempat tujuan jam berapa. Misalkan dari Jakarta mau jalan-jalan ke Kebun Raya, ke Bogor, kita lewat berapa stasiun, ya kan? Sekarang kita naik dari stasiun mana? Coba dilihat, dibaca. Kemudian kita sekarang ada di stasiun mana? Habis ini apa? Tadi sebelumnya apa? Itu kan sudah menjadi pembelajaran yang luar biasa. Iya. Sekarang kita bahaskan dari mulai traveling yang sederhana sampai yang kompleks lah ya. Biar lebih kebayang. Mulai yang sederhana dulu ya. Apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari bersama anak gitu ya pada saat kita traveling. Ini terutama untuk anak usia dini. Kita mulai. Usia SD awal gitu lah ya. Kelas kurang lebih sampai kelas 3 gitu ya. Jadi kalau untuk anak-anak seperti ini biasanya perjalanannya masih dekat, ya kan, gitu, dari satu tempat ke tempat les, ke tempat berenang, tempat berkegiatan. Karena daya tahan mereka untuk menjadikan travelingnya mindful itu masih pendek. Kalau misalnya panjang mungkin mereka capek di jalan atau ini. Ini kan kita kepengen travelingnya itu ada bobotnya. Jadi memang kita nggak usah pakai yang panjang-panjang perjalanannya. Dan kan kalau perjalanan yang pendek-pendek tadi itu kan sering dilakukan seminggu sekali gitu ya, seminggu sekali berenang ke tempat les belajar piano atau kemudian belajar musik, belajar bahasa Inggris dan sebagainya. Iya, familiar lah buat familiar buat mereka, dan perginya bersama kita orang tuanya atau bersama dengan orang dewasa yang lain. Atau menginap di rumah teman, gitu kan, di rumah saudara dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk kegiatan traveling yang bisa dilakukan. Nah, apa yang bisa dipelajari dalam konteks kegiatan yang sederhana tadi, gitu ya. Fokusnya yang utama adalah anak-anak dibawa ke dalam kesadaran. Ya, ini yang menjadi sebuah hal yang penting, bahwa yang penting bukan hanya tujuan tempatnya, tetapi kita lewat apa, kita naik apa, itu menjadi proses yang penting. Jadi misalnya mau naik motor, siapin motornya. Kita mau naik apa, obrolin tentang motor, persiapan motornya.
Kemudian kalau naik kendaraan umum gitu kan, kita naik pasti apa? beda rute. Kan kita naik apa? Nah, ini namanya apa? Gitu kan? Oh, itu namanya Jaklingko. Oke, bayarnya berapa? Gimana cara bayarnya? Kita naik dari halte mana? Ini namanya halte. Halte itu tempat pemberhentian. Ini ada sistem transportasi dan sebagainya. Kita lewat mana? Ini ada tempat berhenti lagi. Ini namanya apa? Dibaca dan sebagainya sepanjang perjalanan. Jadi itu contoh-contoh proses belajar yang bisa kita lakukan bersama dengan anak-anak. Iya, kalau misalnya jalurnya, rutenya berulang dan lama-lama anak hafal, kita bisa ajak anak untuk membuat rutenya, gitu kan? Misalnya ada peta daerah tempat kita tinggal, gitu, lihat-lihat di Google atau mana, dan kemudian kita bisa rumah kita di sini, kemarin kita jalannya ke sini, kita lewat yang sebelah mana ya? Ada jalan apa ya, gitu kan? Itu semakin besar anak, semakin bisa ya Mas ya kita ajak seperti itu. Dan kemudian hal-hal lain juga sangat bisa ditambahkan gitu ya. Tadi kan tebak-tebakan apa ini apa itu, ya mulai dari dia dikasih tahu sampai kemudian kita bertanya pada dia, ingat nggak ini sekarang di mana? Ya, namanya apa? Gitu. Oh ini stasiun Tebet gitu ya. Oh ini daerah Gunung Sahari dan sebagainya. Tempat-tempat yang sering dilewati oleh anak-anak. Dan itu kemudian akan membantu orientasi dia terhadap ruang. Kemudian kalau pergi menginap gitu ya. Menginap itu salah satu hal yang perlu disiapkan anak-anak kan berarti siapin baju. Kan anak-anak belajar packing, belajar bikin checklist gitu kan. Apa saja yang perlu dibawa untuk menginap di rumah teman atau di rumah saudara gitu ya. Kemudian anak tahu kan mulai belajar gitu ya. Oh harus bawa baju, nginepnya berapa hari, bawa baju berapa. Bajunya apa saja yang bawa? Oh baju tidur, baju main gitu ya dan sebagainya. Bawa sikat gigi dan sebagainya. Nah itu hal-hal sederhana yang sangat bisa dilakukan bersama anak-anak usia dini sampai SD. Anak-anak usia dini belum bisa nulis, ya nggak apa-apa. Yang penting kita yang nulis, terus kemudian anak yang cari. Oke kita bawa baju main. Kakak cari baju main, 1, 2, ambil dan kemudian ditata dan sebagainya. Ya kalau dulu sama anak-anak itu saya ya karena seneng ya, jadi saya tuh bikin kayak pakai icon-icon sederhana yang ada di Google gitu, terus kemudian saya print aja gitu. Misalnya ini icon baju, ini icon sikat gigi, ini icon apa, terus saya taruh di satu pack, terus saya bilang ini nih yang kita bawa ya, terus dia kan lihat gambar, oh iya ini baju gitu kan, bawa celana, bawa sikat gigi, jadi dia based on kartu-kartu kecil yang icon tadi yang kemudian saya memang sediakan. Jadi dia itu checklistnya karena anak itu belum bisa menulis, dia belum bisa apa, tapi dia sudah tahu kan, oh ini nih lambang dari, itu juga jadi proses belajar. Iya, betul. Gitu. Termasuk kemudian menceritakan ulang. Ya. Nah, menceritakan ulang ini kuncinya adalah membawa kesadaran kepada anak-anak bahwa kita lagi belajar. Jadi kan kadang anak-anak nggak mau ditanya-tanya, ngapain sih nanya-nanya gitu kan. Kakak tadi dari mana, gimana ceritanya, ada apa, ketemu apa, kamu lewat mana saja, masih ingat nggak, dan sebagainya. Kalau pada umumnya orang tua langsung nanya, dan kemudian anak males. Ya gitu. Nah, tugas kita adalah menjelaskan, Kak, kita kan homeschooling. Homeschooling itu cara belajarnya nggak duduk di kelas, dijelasin oleh guru, tapi belajar dari pengalaman sehari-hari. Jadi ketika Bapak bertanya gitu ya, kepada Ibu bertanya pada kamu, ini kami sedang menemani kamu belajar. Kamu belajar mengenal tempat, menceritakan pengalamanmu, dan itu adalah ilmu yang penting. Bisa bercerita dengan jelas, bisa mengingat nama, bisa mengingat tempat, bisa mengingat kejadian urutan. Itu adalah ilmu yang penting, keterampilan yang penting. Ya. Ya. Kesadaran ini juga sebenarnya di orang tua mungkin nggak banyak yang sadar bahwa gitu ya, ini kan kelihatannya sederhana ya, menceritakan kembali, menceritakan urutan kejadian, terus bagaimana mengungkapkan perasaan, terus kemudian merefleksikan apa yang terjadi sih sebenarnya gitu. Itu aja gitu. Kadang-kadang kita sebagai orang tua tuh juga nggak terlalu ngeh gitu ya, bahwa ini tuh proses belajar yang luar biasa. Ya. Itu belajar berkomunikasi, berpikir terstruktur, ya. Dan yang lain. Apalagi kalau dia bisa sampai berkata, misalnya dia bisa bercerita dengan jelas gitu ya. Kita dari rumah naik Jaklingko menuju ke stasiun ini, gitu kan. Jaklingkonya yang nomor sekian ke stasiun ini. Dari situ kita tapping dan kemudian kita melewati stasiun ini dan stasiun ini sampai ke Bogor misalnya. Itu kan luar biasa kalau bayangkan anak kelas 1 SD bisa ngomong kayak gitu ya. Dan kemudian dia bisa bilang bahwa sepanjang jalan ternyata gitu ya kita melewati
melewati ini dan ini. Dia bisa menyebutkan 5 gedung besar aja, 5 ikon besar yang diterlewat. Itu aja udah luar biasa gitu. Ya. Jadi ketika bercerita, tugas kita pertama ya mungkin apresiasi, Pasti. diterima. Terus tugas kita kemudian memberikan masukan. Masih ingat nggak ada ini? Oh iya, dia mungkin Ya. lupa. Jadi dengan feedback kita, dengan masukan dari kita, anak-anak semakin lama kualitas berceritanya akan semakin baik. Makin ada fakta-fakta yang bisa Fakta makin banyak, anak-anak melihat hal-hal yang penting, apa saja yang perlu diperhatikan, apa saja yang bisa diceritakan. Nah, itu semua adalah proses belajar. Bayangkan jika di usia dini dan usia dasar aja, anak-anak sudah bisa menceritakan dia naik apa, dia melihat apa, dan kemudian dia mengenali stasiun-stasiun atau dia mengenali daerah-daerah, itu tuh udah luar biasa. Dia mampu menceritakan secara urut. Nah, kalau lapisan itu sudah terjadi, maka di lapisan traveling menengah ketika anak usia SD atas ataupun SMP, itu akan banyak sekali yang bisa diolah dari perjalanan. Karena anaknya sudah semakin mandiri, anaknya sudah semakin berkemampuan. Iya, Ya kan? keterampilan sosialnya Sudah juga bisa nulis lancar, pasti, ya kan? gitu. Sudah bisa ngomong lebih jelas. Sudah tidak takut untuk bertanya. Sudah berani dan ya hal semacam itu sudah bisa jalan sendiri dan sebagainya. Maka itu menjadi sebuah modal yang besar untuk anak-anak belajar mengeksplorasi berbagai hal melalui kegiatan traveling. Iya. Ya. Ya, di titik ini kita bisa merancang sebuah hal yang lebih kompleks untuk anak-anak karena mungkin mereka sudah beberapa kali perjalanan, mereka sudah ada titik-titik yang bisa kita lepas sendiri, tentu saja dalam pengawasan atau bagaimana, tapi titik-titik yang memang kita udah tahu nih, dia udah bisa, kemudian dicoba gitu ya, atau kemudian berjalan bersama teman sehingga mereka bisa saling mengingatkan gitu. Nah, itu sudah mulai bisa terjadi di level ini. Gitu. Ya, dalam bentuk yang sederhana, misalnya di rumah itu bisa kemudian anak-anak jalan mencoba menggambar peta sekitar rumah. Ya, peta kompleks, oh ini jalan apa, dan kemudian kita lewat mana dan sebagainya. Ya, rumah kita ada di sini, gedung sekolah ada di sini, masjid di sebelah sini, gereja di sebelah sini dan sebagainya. Dia bisa menggambar lebih akurat dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Dulu kan dia cuma mengenali saja kan, dari peta yang ada dia mengenali titik kita awal sampai ke titik kita akhir. Tapi kalau sekarang dia bisa membuat ya. Dia bisa menggambar. Dia bisa menggambarkan, dia bisa mengisinya dengan lebih detail gitu. Nah, kemudian juga tadi melakukan perjalanan bersama-sama temannya, ya, traveling keluar kota bersama-sama, masih dalam bentuk rombongan, berkelompok gitu ya, bersama-sama temannya atau bersama-sama dengan keluarga dan sebagainya. Menginapnya bukan cuma semalam seperti adiknya yang kecil tadi, tapi bisa beberapa hari. Nah, dalam proses itu pun kemudian anak-anak sudah makin terampil kan, ada pra perjalanan. Ada persiapan. Pra perjalanan itu apa? Persiapan. Persiapan itu apa? Anak-anak terbiasa melatih skill untuk bikin checklist. Kalau mau pergi berapa hari, berapa lama, bawa apa, bikin checklist dulu. Ya, sehingga tidak ketinggalan. Nah, itu mengajarkan cara berpikir sekaligus keterampilan. Apalagi kalau kemudian ibunya mengajarkan gini loh cara packing yang bagus, yang mudah dan sebagainya. Jadi itu sekali lagi itu sangat bisa dilakukan. Dan kalau di era menengah ini, itu outputnya juga lebih beragam. Kalau waktu kecil mungkin belum bisa nulis, Lisan gitu ya. kita masih cerita-cerita aja gitu. Terus ceritanya juga mungkin masih belepotan gitu kan, dia belum terlalu paham. Maka di era ini biasanya anak-anak sudah lebih pandai menulis, sudah lebih, bahkan sebagian mungkin sudah bisa motret dengan bagus atau bikin video dengan bagus karena anak zaman sekarang di kan. level SMP, anak-anak sudah bisa kemudian dapat tugas, melakukan perjalanan, tugasmu adalah bikin story foto gitu ya, atau kemudian outputnya berupa video perjalanan. Iya. Kemudian kamu edit nanti dan kemudian menjadi hasil cerita tentang perjalanan. Iya, buat anak-anak yang mungkin teks bisa mungkin outputnya adalah cerita, jurnal gitu ya, jurnal perjalanan. Banyak hal yang outputnya udah lebih asik lah kalau di tingkat ini ya. Karena skill mereka udah bagus. Dan yang kemudian diceritakan bisa cerita tentang pengalaman perjalanannya, bisa diobrolkan dan didiskusikan tentang tujuannya gitu kan. Misalkan pergi ke luar kota, orang Jakarta pergi ke Bandung, maka kemudian bisa bercerita tentang Bandung. Anak-anak tempat mana yang dikunjungi, maka kemudian mereka bercerita tentang tempat-tempat yang dikunjunginya. Sekali lagi,
outputnya bisa macam-macam sesuai anak tadi. Bisa kemudian menulis, bisa kemudian fotografi, bisa kemudian videografi. Dan ini menjadi kesempatan kita untuk melatih anak, mengasah anak keterampilan menulis, keterampilan fotografi, dan keterampilan videografi. Ya, jadi sekali lagi, kalau belajar foto bukan cuma teori, belajar video nggak cuma teori, tetapi ya harus dicarikan momen-momen, dan momen traveling semacam ini adalah kesempatan yang besar anak-anak. Sekaligus. Jadi itu yang kemudian menjadi kesempatan. Makin gede anak, makin advance, makin seru perjalanannya. Dan ini yang kemudian kami pernah melakukan perjalanan-perjalanan yang seru, pengalamannya banyak sekali untuk anak-anak yang sudah gede nih gitu ya. Kerasa banget. Dan kerasa sekali efeknya ketika mereka berkegiatan bersama dengan teman-temannya, yang kemudian pergi ke sebuah tempat melakukan riset bareng-bareng selama seminggu. Bahkan sebulan. Dan kemudian hasilnya apa? Hasilnya kemudian mereka selama perjalanan menjurnal, mencatat dan sebagainya. Hasilnya adalah catatan, cerita dan sebagainya jadi buku. Dan itu sangat bisa dilakukan oleh anak-anak di level SMA. Ya, tentu saja kesempatan besarnya ada di kita sebagai orang tua untuk melakukan pembimbingan. Jadi prosesnya misalkan dalam pengalaman kami itu misalkan dalam sebuah waktu, oke, kita mau melakukan perjalanan 6 bulan ke depan. Jadi dari ujung kemudian kita tarik ke depan. Apa sih skill yang perlu dibangun untuk melakukan perjalanan itu? Itu yang kemudian menjadi proses latihan anak-anak. Oh, anak-anak nanti perlu berlatih menjurnal, maka sepanjang 6 bulan itu latihan menjurnal. Iya, karena pasti berbeda ya jurnalnya anak-anak yang travelingnya sudah advance dengan yang tadi masih menengah ya. Kan mungkin cuma ya dia bercerita jurnalnya checklist atau apalah yang lebih sederhana. Tapi kalau ini kan mereka bisa menuangkan dengan lebih detail lagi. Kasih tantangan-tantangan mingguan, ya, olahraga untuk kemudian supaya karena mau perjalanan jauh. Oh, tentang sebuah tema tertentu, misalkan perjalanannya nanti riset tentang pangan, itu yang pernah kami lakukan. Maka anak-anak belajar, oke, riset dulu pangan di lokal, gitu ya, di tempatnya masing-masing. Misalkan ke pasar, ya. Kemudian belajar wawancara, gitu. Wawancaranya sebelum nanti wawancara betulan di tempat tujuan selama riset, maka wawancara dengan pedagang yang dekat rumah. Ngobrol, bertanya sama tukang gado-gado, ngobrol sama tukang cincau dan yang lain-lain yang dekat sama rumah. Mungkin teman-teman yang menyimak video ini nggak kebayang ya, masa perjalanan aja sampai perlu belajar wawancara, sampai perlu ini tuh perjalanan macam apa? Ini perjalanan yang dilakukan secara sadar, dan ini bukan perjalanan yang tadi wisata bukan. Jadi memang ketika kami bilang traveling ini memang perjalanan yang dirancang gitu ya untuk meningkatkan beragam skill anak. Jadi ini juga bukan perjalanan dari satu titik ke sebuah titik yang lain, bukan. Tapi justru bagaimana kita tuh kayak nggak mau rugi gitu ya, dalam proses sebelum berangkatnya pun kita bikin persiapan, pada saat perjalanannya pun kita olah, di sananya pun kita akan rancang sampai mereka kemudian balik gitu. Dan proses ini itu betul-betul menjadi pondasi kemandirian anak ya. Iya. Jadi kalau di keluarga kami salah satu skill pentingnya itu adalah keterampilan melakukan perjalanan mandiri. Ya, anak bisa pergi kemana saja ketika mereka setelah selesai SMA gitu, dan itu prosesnya kan berarti dibangun bertahap. Dan traveling ini secara bertahap ini adalah salah satu alat yang kami bangun supaya anak-anak begitu selesai SMA mereka bisa pergi kemanapun mereka berani naik kendaraan umum, naik bus, naik pesawat dan sebagainya. Ya, bisa mengatur proses perjalanan, yang memanage sendiri gitu ya, apa yang dia butuhkan, dia mau kemana, dia bisa melakukan riset. Ketika melakukan riset itu maksudnya adalah mereka tuh jadi tahu gitu loh, kalau misalnya mereka ingin pergi ke sebuah tempat, mereka tuh lewat mana ya, apa saja alternatifnya, apa saja transportasi yang bisa dipakai untuk menuju ke sana. Itu sebuah skill juga gitu, karena walaupun mungkin pada akhirnya nanti mungkin mereka punya uang atau apa, nanti bisa sewa travel agent atau bagaimana, tapi kalau mereka punya kapasitas itu, mereka tahu bagaimana cara mengelola prosesnya, itu memberikan kemerdekaan ya buat mereka untuk bisa kemana aja yang mereka mau. Jadi yang traveling yang model serius tadi, itu kalau dalam pengalaman keluarga kami hasilnya buku. Anak-anak itu punya buku perjalanan yang dibuat bersama dengan teman-temannya, dan ya itu
Jadi kenangan. kenangan yang sangat membahagiakan gitu. Sekaligus kemudian mengasah, membuktikan skill mereka bahwa mereka bisa menulis, mereka bisa bercerita, mereka bisa membuat dokumentasi yang baik. Iya, bahkan mereka ketika misalnya, oke, kita mau traveling ke sebuah tempat dan mereka kemudian membutuhkan dana, maka mereka menggalang dana bersama supaya mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk perjalanan. Itu aja kan berarti sudah menjadikan si travelingnya itu hanya sebagai alat gitu ya, bikin supaya mereka secara semangat bikin acara yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama travelingnya, ya kan? Karena itu mereka menggalang dananya mereka sendiri untuk bisa perjalanan. Jadi setelah mereka hitung sekian hari mereka mau jalan, mereka mau jalannya pakai begini, mereka butuh sekian, untuk dapat uang sekian nih apa yang bisa kita lakukan? Oh, kita bisa bikin begini, kita bisa bikin begini, dan mereka merancang acara itu dalam rangka menggalang dana untuk perjalanan. Jadi perjalanannya sendiri ya pasti menyenangkan, itu bisa dibuat menyenangkan, tapi apa yang disiapkan, apa yang bisa mendasari itu yang sebenarnya jadi proses belajarnya. Karena ketika anak-anak kemudian membuat acara, itu aja kan mereka Udah belajar macam-macam, berorganisasi kan, bikin event dan sebagainya. Itu lapisan lain lagi dari travelingnya sih. Tapi kan triggernya, pemantiknya yang bikin mereka bahagia karena mereka punya kebayang ini akan bisa bikin kita jalan-jalan nggak pakai bayar gitu kan. Ya, dan kalau di level keluarga, kalau memang ternyata susah cari teman dan sebagainya, di level keluarga juga sangat bisa anak-anak yang mengelola liburan kita misalkan. Kita misalkan mau lebaran atau kemudian pulang kampung atau lihat di liburan gitu ya, biarkan anak-anak kemudian yang merancang. Gitu, kita naik apa gitu ya, terus kemudian nanti lewat mana dan sebagainya, pesan hotel, pesan pesawat atau kereta api dan sebagainya, itu yang kemudian akan membuat mereka belajar melakukan riset harga, riset perjalanan, proses membuat itinerary dan sebagainya. Dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana, kegiatan-kegiatan mingguan lah misalkan, atau kegiatan insidental, kita mau makan kemana, lewat mana dan sebagainya, budgetnya berapa dan sebagainya. Di sana ada apa aja sih? Ya. Itu semua adalah latihan mengambilan keputusan. Iya, sekarang ini yang saya nikmati misalnya ya, kan sekarang anak-anak udah pada nggak ada yang di rumah. Tapi kemudian ketika kita berkumpul atau bagaimana, saya selalu misalnya, yuk kita makan yuk gitu. Biasanya mereka udah tanya, kita apa ya, mau apa ya gitu. Kalian mau makan apa terserah, misalkan. Nah, mereka yang tugasnya riset ya. Dan kemudian mereka datang itu dengan ini, kalau di sini itu karena kita akan ketemu ini, makanannya seputar ini. Jadi mereka sudah terbiasa karena itu udah bagian dari ini. Yeah. Kalau yang di sini budgetnya sekitar sekian, kalau yang di sini budgetnya sekitar sekian, kalau yang ini, tapi ini view-nya begini, kalau ini kayaknya begini. Kayaknya kalau yang ini Duta lebih suka gitu ya, karena ini jenis makanannya dia. Tapi kalau kita mau keluar dari jalur, enak yang ini juga, biar semua nyobain. Jadi keputusan untuk pergi ke sebuah tempat itu dibikin mindful, dibikin ya kalau kami bilang kita kayak nggak mau rugi ya. Iya, jadi keterampilan, jadi ilmu, jadi latihan, pengambilan keputusan. Ya, karena sekali lagi hidup ini kan pengambil dari satu keputusan ke keputusan yang lain. Dan anak-anak yang terlatih mengambil keputusan itu akan membuat mereka akan survive dimanapun mereka berada. Karena mereka sudah terbiasa dengan aneka jenis tantangan dan keputusan yang harus diambil.